Oke, berikutnya soal pembahasan nomor 13 sampai soal 16. Di gambar yang pertama, diketahui sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 3x plus 7, lebarnya 2x plus 5. Jika kelilingnya tidak kurang dari 144, maka lebar. Nah, udah. Berarti ini kita menggunakan keliling. Anak-anak sudah kenal yang namanya keliling. Itu nanti kelilingnya tidak kurang, berarti kan sama boleh. Berarti kan artinya begini, lebih besar sama dengan dari 144. Nah, kalimat itu ditulis begini. Jika kelilingnya tidak kurang, berarti kan sama boleh. Lebih panjang juga boleh. Jadi kelilingnya nanti tidak kurang, berarti lebih besar atau sama dengan 144. Nah, dari sini anak-anak sudah tahu yang namanya keliling itu kan 2 kali panjang ditambah lebar. Kan itu keliling. Berarti itu lebih besar dari 144. Kemudian ini kita sederhanakan. Boleh disederhanakan, ini kita sederhanakan. Nah, kan menjadi panjangnya itu berarti menjadi 3x ditambah 7 ditambah dengan 2x ditambah 5. Lebih besar dari sama dengan 144 dibagi 2 itu ada 72. Maka ini 72. Kemudian dijumlah 5x ditambah 7 tambah 5, 12 lebih besar dari 72. Sehingga dari situ maka 5x itu lebih besar dari 60. Maka x-nya adalah lebih besar dari sama dengan 60 dibagi 5. Maka ini ada dari situ berarti x-nya boleh lebih besar sama dengan 12. Berarti minimal harus 12. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah lebar taman? Berarti lebar taman. Maka di situ lebar tamannya udah. Maka substitusi. Berarti lebar itu adalah 2x ditambah 5. Karena di sini 12 ya udah maka 2 dikali 12 ditambah 5. Jadi ada 24 ditambah 5 ada 29. Nah, ini kelilingnya, lebarnya ada 29. Nomornya nomor 13, option itu jawabannya B. Jadi pahami dulu kalimatnya, jika tidak kurang maka lebih besar atau sama dengan. Nah, ini hanya persamaan linear, diganti lambangnya dengan notasi pertidaksamaan. Kemudian soal nomor 14. Soal nomor 14, di soal itu disajikan gambar sebuah lingkaran, ada sudut O, sudutnya, kemudian diketahui COD 44. Jadi COD di situ 44. Di sini sudutnya 44. 44. Kemudian yang ditanya adalah ABD. Nah, di dalam sebuah lingkaran itu kalau berkaitan dengan sudut hanya ada 2 sudut. Ada yang namanya sudut pusat, ada yang namanya sudut keliling. Kalau yang namanya sudut pusat itu adalah sebuah sudut yang titik sudutnya pusat lingkaran. Kemudian kalau ada sebuah sudut titiknya di sepanjang keliling lingkaran namanya sudut keliling. Jadi yang ditanya sudut ABD berarti di sini ini adalah yang ditanya sudut keliling. Nah, sudut keliling ini menghadap garis lengkung atau busur AD. Nah, ini yang dihadapi busurnya busur AD. Nah, dari situ kemudian ingat materi di kelas 8. Di waktu di kelas 8, jika ada sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling ini separuhnya sudut pusat. Nah, berarti langkah berikutnya saya harus tahu besar sudut AOD. Nah, besar sudut AOD, jadi ini besar sudut AOD berapa? COD garis lurus, berarti sudut lurus itu adalah 180. Maka dari situ sudut AOD itu bisa dicari dari 180 dikurangi 44.
yaitu muncul 136. Maka ini sini sudutnya 136 derajat sisanya. Nah, sekarang sudut ABD ini sudut keliling yang menghadap busur sama AD dengan AOD, maka besarnya separuh dari sudut pusat AOD. Maka dari situ muncul setengah dikali 136, maka muncul 68 derajat. Nah, ini jawabannya ada di D. Nah, ini mengulang materi sudut pusat, sudut keliling di dalam sebuah lingkaran materi kelas 8. Kemudian soal nomor 15. Soal nomor 15 berkaitan dengan himpunan. Ada sebuah himpunan semesta, yaitu bilangan asli kurang dari 10. Yang namanya bilangan asli dimulai dari bilangan 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kurang dari 10. Nah, ini bilangan semestanya atau S. Kemudian ada himpunan K, di mana K itu adalah himpunan. Kalau ada notasi seperti ini membacanya dari yang tengah anak-anak. Oh, berarti ini X antara 3 sampai 10. Tetapi di sini tidak ada sama dengannya, maka 10-nya tidak ikut. Karena ini ada sama dengannya, 3-nya ikut. Bilangan ganjil. Berarti antara 3 dan 10 ganjil. Berarti 3, 5, 7, 9. Nah, ini bilangan ganjil antara 3 sampai 10. Kemudian ada himpunan L. Himpunan L adalah himpunan kurang dari 9 atau sama dengan tapi prima. Nah, bilangan prima anak-anak harus tahu yang namanya bilangan prima dimulai dari 2. Terus 3, 5, 7. Selesai. Nah, langkah berikutnya komplement dari KUL. Nah, gitu. Nah, sekarang langkah pertama yang anak harus cari ini dulu. K union. U itu union, gabungan. Jadi di sini U itu artinya gabungan. Waktu di kelas 1. Kalau nanti notasinya seperti huruf N, ini namanya irisan. Irisan itu paling gampang, artinya yang sama. Kalau ini U, gabungan dari union. Kalau seperti huruf N, irisan. Itu artinya nanti anggota yang sama. Nah, sekarang kita cari dulu sebelum ke komplement. Nah, itu ada istilah komplement. Komplement itu apa toh? Komplement itu kalau mau mudah mengingatnya, artinya bukan. Komplement itu bukan. Berarti kalau bukan, kita cari dulu nanti. Kita cari yang union dulu, digabung. Antara himpunan K dan L digabung. Berarti 2, 3, 5, 7, 9. Nah, ini. Sekarang di situ pertanyaannya komplement dari K union L. Maka yang kita jawab adalah kalau tadi K union L atau gabungannya 2, 3, 5, 7, 9, maka di situ kalau komplement yang bukan ini tapi yang ada di semesta, maka sisanya. Yang kita tulis sisanya. Berarti sisanya adalah 1, 4, 6, 8. Nah, ini adalah untuk komplement. Jadi komplement itu adalah bukan. Jadi komplement itu hanya ingkaran. U gabungan seperti huruf N irisan, dicari yang sama. Maka jawabannya ada di C. Soal berikutnya, soal nomor 16. Nah, untuk soal nomor 16 ini fungsi. Ada sebuah fungsi X adalah nilainya AX plus B. Kemudian ada sebuah fungsi 3, itu nilainya adalah negatif 10. Kemudian ada sebuah fungsi X-nya diganti negatif 2, nilainya 5.
Kemudian ada sebuah fungsi yang nilainya negatif 6, ini berapa? Nah, dulu waktu di kelas 8, ini namanya nanti seperti soal sistem bersama linear tadi. Kita rubah. Kalau di sini X, maka ini hurufnya X. Sekarang ini 3, maka ini jadi ini. 3A ditambah B sama dengan negatif 10. Kemudian langkah berikutnya min 2A ini juga ditambah B sama dengan 5. Nah, untuk mencari negatif 6 berapa? Maka saya harus tahu nilai A dan B. Nah, untuk mencari nilai A dan B dengan cara eliminasi atau substitusi. Ini waktu di kelas 8 seperti itu. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini, langkah itu boleh kita tinggalkan. Boleh, ada cara lain yang lebih mudah. Ya, nanti kita sebutkan. Nah, kalau mau ini dilanjutkan, ya berarti ini B-nya sama berarti dihilangkan. Maka ini B berarti 3 dikurangi min 2, berarti ini ada 5A. B dikurangi B 0. Min 10 dikurangi 5, min 15. Maka dari sini ketemu A-nya bernilai negatif 3. Kemudian disubstitusi. Substitusi jadi 3A ditambah B sama dengan min 10. Maka muncul di situ 3 kali 3 ditambah B sama dengan negatif 10. Maka ketemu B sama dengan negatif 10 dikurangi 9. Maka B ketemu negatif 19. Maka dari situ muncul F. X-nya berarti berubah. Jadi berubah apa? A-nya diganti min 3, B-nya diganti itu. Berarti muncul jadi min 3X dikurangi 19. Nah, yang ditanya F untuk min 6. Maka dari situ X-nya diganti negatif 6. Maka ini negatif 3 kali negatif 6. Adakah yang salah? 3A. Oh, ini maaf, ini negatif 3. Maaf, ada yang keliru. Sebentar, ini 32. Oke, ini maaf ada yang keliru karena A-nya adalah di situ bernilai negatif 3. Diulangi, berarti 3 kali negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 10. Berarti B sama dengan negatif 10. Karena 3 kali 3 negatif 9, maka ini ditambah 9. Makanya B-nya bernilai negatif 1. Maka dari situ fungsinya jadi berubah. Fungsinya tadi jadi A kali X. Nah, A-nya di situ ketemu negatif 3. Maka ini diganti negatif 3. Maka ini jadi negatif 3X dikurangi 1. Karena B-nya negatif. Maka di situ negatif 3 kali negatif 6 dikurangi 1. Maka muncul 18 dikurangi 1. Jadi 17. Nah, ini jawabannya ada di D. Nah, ini cara yang anak-anak waktu di kelas 8. Nah, sekarang ada cara yang lebih mudah. Kita menggunakan jarak. Begini maksudnya. 3 pasangannya negatif 10. Dari sini 3 negatif 10 min 2 negatif 2. Itu pasangannya adalah 5. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau di situ X-nya negatif 6, ini berapa? Nah, saya caranya tidak dengan eliminasi seperti ini, tapi dengan jarak. Kita cari jaraknya. Dari 3 ke negatif 2 itu kan berjarak, selisih jaraknya itu kan 5. Dari negatif 10 ke 5 jaraknya 15. Kemudian dari 5 menjadi 15 dikali 3.
Kemudian dari negatif 2 ke negatif 6, jaraknya 4. Diperlakukan yang sama. Kalikan 3. Nah, di sini ketemu 12. Nah, langkah berikutnya saya mencari yang di bawah. Kemudian perhatikan yang 5 ini. Ternyata 5 ini didapat dari mana? Negatif 10 ditambah 15. Maka perlakuan yang sama. Maka yang ditanya itu bisa dicari dari 5 ditambah 12. Maka jawabannya ada 17. Jadi lebih sederhana. Nah, ini cara yang pertama dengan eliminasi substitusi. Kemudian ini cara yang beda, yaitu dengan cara sebenarnya sama, cuma ini kita membuat dengan skema aja. Jadi 3 pasangannya negatif 10 dari yang diketahui ini, negatif 2 dengan 5, negatif 6 berapa nilainya. Kemudian masing-masing ini kita cari jaraknya. 3 ke min 2 jaraknya 5, min 2 ke min 6 jaraknya 4, negatif 10 ke 5 jaraknya 15, maka dari 5 menjadi 15 kalikan 3. 4 perlakukan yang sama kali 3, 12. Kemudian 5 ini didapat ternyata dari negatif 10 ditambah 15. Maka 5 tambah 12, 17. Nah, itu pemecahan atau pembahasan soal dari nomor 13 sampai soal nomor 16. Nanti dilanjut soal nomor 17 sampai 20.